Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pada siang hari ini pada tanggal 26 Februari tahun 2022 akan melaksanakan sidang skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syahid Bogor yang diikuti oleh mahasiswa kita yaitu Muhammad Rizal Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 1718.02.016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan judul skripsi analisis perbandingan penghimpunan dan penyaluran zakat di masa pandemi COVID-19 studi Basnas Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Bagaimana Muhammad Rizal Gunawan, apakah sudah dapat memberikan presentasi atau sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, dipersilakan untuk memberikan presentasi selama 10 menit. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal Gunawan dengan NIM 1718.02.016, Prodi Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Pak Ujang Buhori Muslim SHG MSc. Saya hormati pembimbing kedua Pak Hasbi Asidiki SME SJ, dan yang saya hormati dosen penguji Pak Riki Tantawi SHMSI, dosen penguji Pak Mitral Ahyar BSHMA. Oke, lanjut. Skripsi saya yang berjudul analisis perbandingan penghimpunan penyaluran zakat masa pandemi COVID-19. Untuk latar belakang skripsi saya, Indonesia ini menjadi negara dengan potensi zakat terbesar di dunia, yakni 0,95% dari total GDP. Tingginya potensi zakat di Indonesia menjadi peluang bagi Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat untuk menghitung dana zakat sebesar-besarnya. Nah, dari latar belakang ini, akibat dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap zakat, khususnya banyaknya masyarakat yang kerja itu di PHK, di WFH, khususnya ada sebagian daripada mujahid. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimana perbandingan tingkat penghimpunan zakat di masa pandemi antara Basnas Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Terus untuk tujuan penelitian, mengetahui tingkat perbandingan penghimpunan zakat Basnas Kota dan Kabupaten Bogor. Yang kedua, mengetahui tingkat perbandingan penyaluran zakat Basnas Kota dan Kabupaten Bogor. Terus untuk tinjauan pustaka, di sini ada penghimpunan zakat dan penyaluran zakat. Penghimpunan zakat menurut Rohim dan Jaya, saya simpulkan itu fundraising zakat adalah bagaimana proses cara untuk menghimpun atau mengumpulkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Terus untuk penyaluran zakat, menurut Bintania dari Universitas Syariati, saya simpulkan pendistribusian zakat ini merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari mujaki kepada mustahik dengan melalui amil atau Basnas. Penyaluran zakat dibagi menjadi dua, bentuknya di bantuan sesaat, pola tradisional atau konsumtif, atau penyaluran dana zakat diberikan langsung kepada mustahik. Lanjut, terus ini ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat yaitu Al-Quran. Terus ini cara berpikir kan. Variabel X ini penghimpunan dan penyaluran, terus variabelnya Basnas Kota Bogor dan Basnas Kabupaten Bogor. Terus metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu komparatif deskriptif. Terus tempat penelitiannya di Basnas Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Terus populasi dan sampel. Populasinya ini tingkat perbedaan penghimpunan dan penyaluran zakat di masa pandemi antara Basnas Kota dan Kabupaten Bogor pada bulan Maret 2020 dengan bulan Februari 2021, jadi dalam jangka 1 tahun kurang lebih. Terus untuk sumber data penelitiannya ini primer dan sekunder. Untuk primernya ini studi dokumenter dari Basnas Kota Bogor dan Basnas Kabupaten Bogor yang menjadi subjek penelitiannya. Terus sekundernya jurnal yang berkaitan dengan jurnal berkaitan dengan variabel sejarah Basnas Kota dan
tentang karyawan dan lain-lain. Untuk teknik pengumpulan data, di sini ada observasi, ada dua, observasi dan dokumentasi. Terus untuk uji statistiknya itu menggunakan human Whitney. Human Whitney itu merupakan uji yang dipakai sebagai perbandingan dua mean populasi yang berasal dari populasi yang sama. Tes ini juga digunakan untuk mengetahui perbandingan dua kelompok bebas dalam skala variabel terikat, ordinal atau interval ratio. Digunakan untuk mengetahui distribusi suatu variabel independen. Nah, di sini mengetahui perbandingan dua kelompok bebas atau dalam skala variabel antara kabupaten dan kota. Terus untuk gambaran undang-undang perusahaan, sejarah berdiri Banyumas itu pengolahan zakat berlaku menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 99. Dibentuk Badan Amil Zakat ini menyeluruh dengan keputusan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Terus untuk, nah ini data penghimpunan Banyumas Kota dan Kabupaten Bogor dari bulan Maret 2020 sampai Februari 2021. Nah ini penghimpunan dari semua program ya, dari semua program per bulan. Ini datanya. Terus ini hasil penelitiannya, hasil ujinya menggunakan uji human ini. Dilihat dari SIG tersebut didapatkan nilai 0,094 ya, maka anu ditolak, satu diterima. Artinya terdapat perbedaannya antara penghimpunan Banyumas Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dapat diterima pada tingkat signifikan. Terus ini hasil perbandingan penyalurannya. Terus nah ini hasil penyalurannya antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor selama 1 tahun dari dari Maret 2020 sampai Februari 2021. Ini totalnya. Terus ini hasil ujinya menggunakan uji human Whitney yang dilihat dari SIG hasilnya itu berdasarkan tabel didapatkan nilai SIG 001, maka mau diterima dan satu ditolak. Artinya tidak ada perbedaan ya antara penyaluran Banyumas Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, dapat diterima pada tingkat signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian di atas, perbandingan perhimpunan Banyumas Kota dan Kabupaten dari data 1 tahun dari awal Maret 2020 sampai 2021 dapat dinilai SIG sebesar 0,094. Artinya terdapat perbedaan data penghimpunan Banyumas Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dapat diterima pada tingkat signifikan 5%. Untuk yang kedua, berdasarkan data di atas, perbandingan penyaluran Banyumas Kota dan Kabupaten Bogor dari awal Maret 2020 sampai 2021 dapat didapatkan nilai SIG sebesar 0,001, maka hanya diterima dan satu ditolak. Artinya tidak ada perbedaan dan data penyaluran Banyumas Kota dan Kabupaten Bogor dapat diterima pada tingkat signifikan 5%. Nah ini saran untuk kepada Banyumas Kota Bogor, Kabupaten Banyumas Kota dan Kabupaten Bogor bisa mengajak masyarakat untuk bisa berzakat melalui media online atau secara offline, apalagi sekarang masa pandemi. Terus yang kedua kepada masyarakat, hendaknya masyarakat menunaikan ibadah dalam rukun Islam, salah satunya zakat karena diwajibkan, dan juga bisa berzakat di Banyumas sebagai pengelola zakat. Terus yang ketiga kepada peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan data mujaki dan mustahid agar mengetahui tingkat penumbuhan mujaki ya dan mustahid. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih pada Muhammad Ridwan Gunawan atas penyampaian presentasinya mengenai skripsi yang berjudul Analisis Perbandingan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat masa pandemi COVID-19 di Basnas Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Ya, selanjutnya adalah dari penguji satu dulu ya. Dari penguji satu Bapak Tubagus Rifki Tantowi MSI akan memberikan saran dan pertanyaan pada saudara Muhammad Rizal Gunawan. Dipersilakan kepada Bapak Rifki Tubagus Rifki Tantowi. Terima kasih Bapak yang mewakili juga Bapak Ujang Pertanyaan pertama, jadi sebetulnya tidak ada perbedaan antara Banyumas Kota dan Kabupaten Bogor dalam pengumpulan zakat tingkat pengumpulan zakat. Kemudian apakah pernah dicoba misalnya tadi data yang sudah ada itu dirata-ratakan, apakah hasilnya sama atau tidak sama? Hasilnya Iya. sama. Tadi kan ada nilai SIG.
Ada nilai yang di halaman 82. Oh, nilai Data penyaluran Basnas Kota. Iya Pak, ada di halaman 80 ya. Iya. 80. Penghimpunan dan penyaluran. Ya, 80 sama 82. Jadi kalau data penghimpunan itu kan terlihat Basnas Kota, Basnas Kabupaten lebih besar dana yang dihimpun dibanding Basnas Kota. Kemudian dalam hal penyaluran, Basnas Kota lebih besar dibandingkan Basnas Kabupaten. Kemudian jadi pertanyaan berikutnya, kalau misalnya Basnas Kota 7,3 miliar, berarti yang disalurkan itu lebih banyak dibandingkan dana yang dihimpun, 7,4 miliar. Yang di kota. Yang di kota ya. Ya. Penghimpunannya itu 9 miliar. Terus Tapi kan kalau yang kota kan yang sebelah kanan ya. kalau kota itu kan penyalurannya ini 2. Iya. Nah, jadi yang kota itu penghimpunannya 7,3 miliar. Penyalurannya 7,4 miliar. Jadi kira-kira apa yang bisa disampaikan atau dijelaskan oleh Rizal mengenai bahwa dana yang disalurkan lebih banyak dibandingkan dana yang dihimpun? Yang ini kan ya Pak? Yang kota. Iya, kota dulu. Yang penghimpunannya 74 miliar. Iya. Terus yang penyalurannya 2. Penghimpunannya 7,3, penyalurannya 7,4. yang oh ini. Jadi 7,3 miliar ada di halaman 81, 7,4 miliar ada di halaman 82. Oh beda ya. Jadi apa yang didapat, apa yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan apa yang didapatkan. Tapi kalau dari data di sini penghimpunan ini Kabupaten Bogor itu 95 Pak. Apa? 95 miliar. Di mana? Ini di halaman 81. Itu total selama 1 tahun antara itu kan yang kabupaten. Yang kota kan yang 7,3 kan? yang kota 7,3. Penyalurannya 7,4 ya. Iya. Rizal dapat sesuai data di sana ya. Pertama dari semua penghimpunan, semua program Rizal satuin semuanya itu dari data di sana Pak. Oh gitu. Iya. Nah kemudian sebaliknya di kabupaten yang dihimpun itu sangat banyak ya, 9,5 miliar. Yang disalurkan 2,3. Iya. Jadi kenapa bisa terlalu Jauh jaraknya? Iya. Kenapa tuh? Karena apa ya untuk ini kali Pak persiapan di akhir tahun itu baru gitu kali ya.
per tahun. Nggak habis saat Nggak habis Januari. waktu ada penghimpunan nih 1 bulan, nggak habis langsung dikeluarin. Oke, kemudian apa yang bisa dijelaskan oleh Rizal mengenai tidak ada perbedaan data penyaluran? Nah, yang bisa dijelaskan data penyaluran ini kan tidak ada perbedaan ya Pak, Iya. antara kota dan kabupaten. Iya. Yang pertama dari tingkat, karena program Bagnas Kota Bogor itu dalam penyaluran itu mengacu ke nasional, dari segi pendidikan terus dan lainnya. Terus dari data di sini untuk penyalurannya karena tidak ada perbedaan karena udah ada rapat kali Pak antara kota dan kabupaten secara nasional. Kalau untuk penghimpunan Bagnas Kota Bogor dan kabupaten itu kebanyakannya juga kalau dari masyarakat itu ada sebagian, tapi kebanyakan itu dari ini Pak, dinas-dinas untuk yang jalan. Walaupun ada perbedaan nilainya ya, Iya. antara basis kota kabupaten dalam hal penyaluran. Nah begitu juga dalam hal penghimpunan. Di sini disebutkan terdapat perbedaan. Nah apa yang bisa Rizal jelaskan mengenai terdapat perbedaan itu? Penghimpunan. Iya. Nah, kenapa di sini nilai penghimpunan berbeda? Karena kebanyakan itu kan dari dinas kabupaten dan kota itu kalau kota itu mencakup 6 kecamatan dan dinasnya juga sedikit dari penghimpunan. Pengeluaran zakat dari dinas-dinasnya paling 200 juta itu pasti jalan ngobrol sama PDAM ya, yang zakat di situ. Terus kalau kabupaten itu kan banyak dinasnya, terus mencakup luas juga wilayah meliputi 40 kecamatan. Dari saya cukup itu preparasi. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Tunggal Gusti Tantowi MSI yang telah memberikan saran dan pertanyaan kepada Saudara Muhammad Rizal Gunawan atas skripsi yang berjudul Analisis Perbandingan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Masa Pandemi COVID-19. Ya. Tadi yang sedikit ditanyakan adalah adanya perbedaan ya penghimpunan dengan penyaluran ya. Penyalurannya lebih banyak daripada penghimpunan ya. Mungkin itu karena tadi ya diakumulasi di akhir tahun kali ya. Oke. Selanjutnya adalah saran dan pertanyaan yang akan diajukan oleh Bapak Miftahul Anwar BSHMA. Untuk Bapak Miftahul Anwar BSHMA dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Hasbi Asyakin sebagai prodi MBS dan ketua sidang pada siang hari ini. Telah memberikan waktu untuk kami. Yang pertama, Saudara Muhammad Rizal Gunawan yang telah memaparkan institusinya. Yang pertama masukan dulu ya sebelum pertanyaan. Masukan saya yang pertama adalah kamu harus membuat kata pengantar ya. Mungkin bisa ditambah sebelumnya dedikasi
9 di dalam perumusan masalah kami sedang merumuskan, kemudian ada pertanyaan itu bisa menjadi 1.3 pertanyaan permasalahan halaman 9. Iya Pak. Pendarusan masalah Iya. bisa kamu baca 1.3 yang pertanyaan itu kamu sendirikan pertanyaan permasalahan. Pertanyaan permasalahan memang cuma ada satu. Iya Pak. Jawabannya ada berapa? Di kesimpulan kamu menemukan berapa? Satu tapi mengikuti pertanyaan ini, dua jawaban, cuma mengikuti pertanyaan ini Pak. Jawabannya mengikuti ini, semuanya cakup di pertanyaan. Soalnya perbandingan dengan himpunan. Kalau kamu di sini dua, sebaiknya juga dua pertanyaan. Jadi, Kalau kamu mau menjawab dipecah, pertanyaan dipecah. Pembinaan yang di sini peneluran ya. Berarti satu juga pertanyaannya. Bagaimana perbandingan penghimpunan satu, yang kedua bagaimana perbandingan penyaluran seterusnya. Di dua. Jadi ketemu nanti dijawab. Oke. Kemudian ini di halaman 27. Sebentar. Tadi ada yang mulai gitu. Ada benar-benar seperti ini. Oke, halaman 27. Oh, ini kembali ini tadi saya ya. 27, 26, 28. Maksudnya 267. Ya, urut-urutnya kesalahan print. Nah, ada sebenarnya ada pengulangan nomor halaman 27 sama di halaman nomor 28. Nomor 6 sama nomor 7 kok sama? Hendaknya mengambil pendapat Mazhab Syafi'i. Nomor 7 kan yang mengambil Syafi'i dan atau paling tinggi kemudian jalan sama ya? Iya. Nah, meskipun ada sedikit di sini, ada pengulangan itu sepertinya di benar saja. Iya Pak. Saya kasih tanda di sini. Kemudian, nah, di teori zakat, di teori ya. Di teori zakat halaman 31. Kamu di sini ini mengenai zakat. Dan sebelumnya kamu sudah membahas mengenai Penghimpunan. penghimpunan. Sebaiknya zakat dulu, ya. Zakat urutannya saya urutan di sini. Dan itu mengenai kaca pustakanya dibahas zakat dulu, baru penghimpunan, baru penyaluran. Jadi urut. Itu kan kalau kita bahas ilmu zakat dulu kan, zakat itu apa dan sebagainya, pemberiannya berapa, baru penghimpunannya bagaimana, terus penyalurannya untuk siapa saja kan begitu. Nah, ini dibalik ya, urut-urutannya. Dan ketika membahas pengertian zakat, itu juga urutannya kurang bagus ya. Baiknya pengertian zakat oke. Yang kedua hukum zakat. Hukum zakat, karena hukum zakat kamu tahu di paling terakhir di halaman 31. Halaman 31. Pengertian zakat udah oke. Setelah itu hukum zakat. Lalu hukum zakat, hukumnya apa? Kan dari pengertian nih, hukumnya apa zakat? Kalau mau tambah pembagian zakat, ada zakat mal, zakat Jakarta sampai Jakarta. zakat mal, zakat apa itu? Zakat kalau lebaran apa? Fitrah. Iya Pak. Ya. Yang masuk zakat mal kan masuk zakat provinsi juga Iya Pak. Baru pembagiannya. Baru mustahiknya zakat siapa saja yang apa itu berhak
mendapatkan zakat urutan. Ini sudah saya tuliskan di sini ya. Ada catatan di sini. Urutan itu biar apa itu rapi ya. Baca juga enak urutannya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, belum pertanyaan yang pertama tadi baru masuk. Penghimpunan zakat di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, penghimpunannya itu kalau PNS melalui apa? Kalau swasta melalui bagaimana? Kalau PNS itu udah kalau di Kota Bogor ya itu udah diwajibkan untuk berzakat di Banyumas. Basis biasanya. Banyumas. Nas Bogor. Banyumas Bogor ya. Itu Kebanyakan dari PNS. Gitu. Ya bagus kalau dulu ya. Ini basis. Ada bagus sekarang Banyumas. Tapi Bogor. 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 Kalau swasta, Kalau swasta itu kebanyakan di masing-masing sih Pak. Kalau swasta, kayak PT-PT dari itu ya, perusahaan-perusahaan itu masing-masing. Kecuali perusahaan kayak dinas-dinas lah, PDAM, terus Disbudpar, yang itu baru ada ke Banyumas. Ada juga dari perorangan. untuk penyalurannya bagaimana? Karena secara kasat mata ya, tidak kita lihat itu misalnya tetangga kita, sekitar kita itu kan belum sentuh Iya. dengan penyalurannya. Penyalurannya itu kemana saja? Bismillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan Pak. Jadi untuk penyaluran zakat nggak beda jauh sih antara Kota Bogor dan kabupaten. Sebenarnya itu dibagi, kalau program Kota Bogor itu dibagi dalam 5 program ya. Ada pendidikan, terus ada pendidikan, kesehatan, terus ada program sosial, terus ada program untuk yang udah tua Pak. Terus ada 4 ya, 4 kurang lebih. Jadi penyalurannya ini untuk kalau Penyalurannya itu per kecamatan atau desa atau bagaimana? itu per kecamatan Pak. Kecamatan. Diambil ya. Contohnya dalam pendidikan nih, kalau pendidikan itu biasanya banyak yang ngajuin Pak. Kalau pendidikan dari segi pendidikan. Kalau untuk sosial itu contoh biar kalau nggak bantuan guru itu banyak yang udah dipilih Pak dari Kota Bogor. Kota Bogor nyiapin minta data ke kecamatan siapa aja dari guru ngaji, ada tuh di Kabupaten Bogor itu guru ngaji, di data tuh per kecamatan ada berapa guru ngaji, terus dikumpulin datanya, terus itu baru disalurkan gitu Pak. Setiap tanggal per bulan gitu Pak, ada. Kota Bogor. Iya Pak. Kabupaten Bogor. Kalau Kabupaten Bogor itu kurang lebih sama sih Pak, cuman nggak menyeluruh Pak itu. Iya. Soalnya maksudnya saya secara kasat mata belum lihat penyalurannya. Iya, apalagi kan sekarang 2020-2021 ya, kebanyakan itu ke kesehatan Pak sekarang akibat daripada dampak COVID. Kesehatan. Iya, kesehatan Kesehatan vaksin, gimana? bantuan vaksin, terus bantuan. Kalau di Kabupaten Bogor itu nggak punya puskesmas Banyumas Pak. Kalau di Kabupaten Bogor, kalau di kota itu punya puskesmas Banyumas. Jadi kalau ada orang yang sakit itu bisa ke puskesmas. Itu daerah yang mana itu? Kalau kita ke Cibinong kejauhan itu. Iya Pak. Itu masih ada daerah Belum ada daerahnya. Jadi udah punya puskesmasnya. ya, maksudnya keberadaan busnya itu belum bisa dirasakan oleh masyarakat banyak gitu. Ini baru orang-orang tertentu yang dekat dengan kantor mungkin. Tapi satu Kurang lebihnya kayak gitu. keberadaannya belum menyentuh untuk sampai bawah. Yang mustahiknya itu ada 8 sebutkan. Yang pertama itu ada ayatnya. Langsung saja. Siapa? Pertama itu ada fakir, terus miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, dan sabilillah itu sabil. Kalau ya udah 8. Bedanya fakir sama miskin apa? Kalau fakir itu dia udah nggak punya apa-apa Pak, makan juga susah. Kalau miskin itu masih bisa makan, masih bisa ini, tapi nggak hidupnya
nggak terlalu ini bisa ekonomi. Bisa makan itu setidaknya tidak memiliki kalau fakir tidak memiliki penghasilan ya. Atau kalau memiliki penghasilan itu di bawah 50% ya. Kalau miskin gitu. Miskin. Kalau fakir itu. Kalau miskin memiliki pemasukan namun tidak mencapai 100% dari kebutuhan. Ya. Tanya fakir sama miskin. Kemudian mu'alaf tadi. Apakah setiap mu'alaf itu dikasih? Jadi besar mu'alaf dikasih gitu. Enggak tuh Pak. Nah, Jarang itu. Kalau maksudnya apa? Mu'alaf. Ada Pak dari program Banjas Kota Bogor ini, Kota Bogor ya, di Jalan Setahu Rijal itu. Dicatat nih kalau ada mu'alaf baru yang dicatat, orangnya siapa aja dicatat terus baru dikasih. Tapi kalau orang yang nggak nolak gitu Pak. Ada di Jawa kan di Jawa juga magang di sana. Selama di Jawa magang di sana, ada juga tuh yang mu'alaf Pak. Yang dikasih. Setiap mu'alaf ya. Nggak semua setiap mu'alaf Pak. Situ berhak enggak? Bukan masalah setiap berhak enggak? Berhak. Karena kan ada disebutkan sini dalam yang keempat. Di situ bukan coba redaksinya. Al-mu'allafatu qulubuhum. Bukan mu'allaf yang baru masuk Islam. Iya. Al-mu'allafatu qulubuhum. Artinya ini. Itu jadi definisinya mu'allaf itu kurang tepat itu. Mu'allafatu qulubuhum. Nah, mu'allafatu qulubuhum Semua ya, hanya mu'allaf itu ya. Misalnya orang yang Islam kemudian dikhawatirkan dia kalau tidak dikasih nanti dikasih oleh orang lain gitu kan, atau dia Islamnya masih goyang, nah, itu perlu dikasih ya. Dan tidak semuanya mu'alaf gitu kan. Ada mu'alaf yang membutuhkan bantuan gitu. 1 jam 2 ya Pak ya waktunya ya? Iya, terbatas. Mungkin saya cukupkan sekian. Nanti foto-fotonya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Miftahul Anwar BSHMA yang telah memberikan saran dan pertanyaan. Tadi sarannya itu mengenai dedikasi, harap dimasukkan juga ya agar ada semacam penghormatan tapi lebih fleksibel gitu ya dibandingkan dengan kata pengantar yang lebih rigid ya. Lalu tadi juga mengenai urutan di bab 2 ya, agar zakat terlebih dahulu dijadikan urutan yang pertama ya, lalu penghimpunan dan penyaluran ya. Juga penyaluran, tadi juga ada pertanyaan mengenai penyaluran keberadaan dari Basnas Bogor ya, itu mungkin lebih masuk ke saran kali ya, lebih bisa menyentuh ke grassroots ya, ke akar rumput lebih menyentuh ke masukan yang lebih mendalam lagi. Terkadang ada orang-orang yang tidak bisa mengakses ya, mengakses ke Basnas kota ya. Sehingga tidak sedikit dari kita yang terjerat dengan pinjaman online atau mungkin minta darat atau bank keliling ya, bank keliling sekarang bangke ya. Nah, ini berbahaya ya, karena akan semakin kalau dibilang akan semakin terlibat dengan riba dan akhirnya malah semakin terpuruk ya. Dan itu juga bisa mengkhawatirkannya itu nanti bisa merusak yang menentukan makosid syariahnya ya. Bahas makosid lagi gini ya. Oke. Mungkin dan saya itu saja ya, karena juga waktunya juga sangat terbatas. Terima kasih kepada Muhammad Rizal Gunawan. Harap keluar terlebih dahulu karena kita akan membicarakan nilai dan juga kelulusan ya.
Udah. Kita berarti 3 lagi ya? Oh iya. Habis ini 3 lagi. 2 ya? Tinggal 4. Ya, terima kasih Saudara Muhammad Rizal Gunawan. Baiklah, kita akan membacakan mengenai berita acara sidang ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Said Bogor tahun akademik 2021-2022 serta memperhatikan substansi dan penulisan skripsi serta jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan dari para pembimbing atau penguji dan melakukan perhitungan nilai angka rata-rata dari jumlah nilai angka rata-rata yang diberikan oleh para pembimbing atau penguji. Maka sidang ujian skripsi menetapkan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dengan perbaikan. Alhamdulillah. Jumlah nilai angka yang diberikan oleh para pembimbing atau penguji adalah 353,6. Nilai angka rata-rata dari jumlah nilai angka yang diberikan oleh para pembimbing atau penguji. Jumlah nilai angka yang diberikan oleh para pembimbing atau penguji, jumlah para pembimbing penguji itu ada 4 ya, berarti dibagi 4 dengan nilai 88,4. Nilai huruf berdasarkan nilai angka rata-rata dari jumlah angka yang diberikan oleh para pembimbing atau penguji adalah A. Alhamdulillah. A ya, apa A? Alhamdulillah tidak sombong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa lagi Pak. Catatan: penyerahan perbaikan skripsi dilakukan dengan A. Paling lambat 2 bulan terhitung sejak dilaksanakannya sidang ujian skripsi ini. B. Disertai hasil plagiarism checker dengan maksimal hasilnya sebesar 10% ya, tadi skripsinya dicek dengan plagiarism checker maksimal 10%. Dan C. Disertai dengan jurnal penelitian berdasarkan skripsi ya, yang telah melalui plagiarism checker dengan maksimal hasilnya sebesar 10% dalam bentuk hard copy belum dijilid sebagai bentuk skripsi resmi pada pembimbing pertama. Yang kedua, penjilitan dalam bentuk skripsi resmi dilakukan setelah disetujui pembimbing pertama dan mendapatkan tanda tangan dari pembimbing kedua, penguji pertama dan penguji kedua. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti oleh mahasiswa dengan menyerahkan skripsi resmi yang telah dijilid dan filenya, ya, soft filenya, dan mulai dari cover skripsi sampai dengan lampiran kepada Ketua Program Studi Perbankan Syariah, yaitu ke email Pak Tubagus
rifqi@yahoo.com atau rifqy@yahoo.com. Ya, nah ini sudah ada. Mengesahkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Said Bogor dengan Dekan Bapak Haji Ruli Trihatana SSC MSc dan Ketua Program Studi saya sendiri Asmi Asyidiki SMSc, dan dinyatakan ditutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.